أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan berbahagia ini memasuki ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Mu'allif rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini mengatakan di ayat yang ke-97, innal ladzina tawaffahumul malaikah wa hum zalimuna li anfusihim bitarkil hijrati min daril kufri ila daril islam taqulu lahumul malaikatu hala qabdi arwahihim tawbihan lahum ala ayyi halin kuntum wa bi ayyi syai'in tamayyaztum minal musyrikin fayujibuna mu'tadhirina kunna du'afa la hawla lana wa la quwwata naruddu biha an anfusina fatakulu lahumul malaikatu taubihan lahum alam takun biladullahi wasi'ah fatakhruju ilaiha lita'manu ala dinikum wa anfusikum minal idhlali wal qahri faulaika alladhina lam yuhajiru mathwahumul ladhi yastakirruna fihi huwan nar wasa'at marji'an wa ma'wan lahum. Bapak Ibu sekalian yang dimaksudkan oleh muallif rahimahullah, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang malaikat wafatkan mereka, zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka. Apa maksudnya di sini? Alladzina tawaffahumul malaikah wa hum zalimuna li anfusihim. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang muslimun. Orang muslim di awal dakwah mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi dari musyrikin, kemudian diperintahkan hijrah ke Taif, hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Yang pertama dan kedua. Setelah itu kemudian Allah izinkan kepada Rasulullah SAW untuk
hijrah. Jadi Allah perintahkan untuk hijrah. Hijrah yang pertama adalah ke Habasyah. Kemudian yang kedua hijrah ke Madinah. Hijrah, mereka diperintahkan untuk hijrah baik ke Habasyah atau Madinah. Itu kalau penjelasan dari muallif tadi, liya'manu dinahum. Jadi al-ghayah, tujuan itu supaya mereka bisa aman, al-amnu. Mereka mendapatkan jaminan keamanan, kemudian mereka bisa melakukan al-qiyam bisya'airillah, supaya mereka bisa melaksanakan syiar-syiar Allah, yaitu melaksanakan sholat dan aktivitas ibadah lainnya. Jadi tujuannya itu. Karena itu ketika hijrah ke Habasyah, kemudian terjadi upaya yang dilakukan oleh orang musyrikin. Hijrahnya ke Habasyah ini kan dalam rangka itu. Kalau kita mencermati perintah Rasulullah SAW, di sana ada Malik yang bersikap adil. Mudah-mudahan kalian bisa diterima dan kemudian melaksanakan aktivitas ibadah itu dengan maksimal. Musyrikin mengirim utusan, kemudian Ja'far bin Abi Thalib itu yang kemudian salah satunya menjadi juru bicara ketika ditanya oleh Raja Habasyah terkait dengan kenapa dan apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku nabi, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan penjelasan bahwa pengikutnya semakin hari semakin bertambah yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, kemudian mayoritas yang mengikuti adalah dari kaum du'afa, maka dia yakin bahwa itulah sesungguhnya nabi yang dijanjikan. Kemudian setelah di Habasyah, akhirnya Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika para sahabat hijrah ke Madinah, apakah kemudian selesai terhadap sikap dari orang musyrikin, mauqiful musyrikin? Apakah sikap selesai terhadap kaum muslimin? Tidak. Mereka berupaya untuk tetap memerangi muharabatud dakwah, memerangi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Artinya tidak henti. Karena itu Allah mengisyaratkan dalam surat As-Saff, yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka tetap, jadi mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan agamanya meskipun mereka ya tetap menolak itu, membenci begitu. Jadi di sini karena itu Rasulullah SAW ketika mauqifur Rasul, setelah kemudian para sahabat sampai di Madinah, Rasulullah SAW melakukan tindakan 3 hal. Yang pertama adalah binaul masjid, membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Untuk apa? Sebagai basis, sebagai markas, al-markas ad-da'wi, pusat kegiatan dakwah, pembinaan. Untuk apa? Menjaga kesolidan para sahabat. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah itu di situ. Kemudian apa cukup membangun masjid, mensolidkan saja? Enggak. Karena
Rasulullah SAW melihat ada sahabat-sahabat yang ketika hijrah harus meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka, bahkan harus berpisah. Karena itu untuk menjaga mereka, kemudian Rasulullah melakukan upaya yang namanya mu'akhah, mempersaudarakan, seperti Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf, itu dipersaudarakan. Untuk apa? Kebutuhan ekonomi dan lainnya terbantu. Kemudian ketika mereka tidak punya saudara, dianggap bahwa mereka ini saudara. Bahkan mu'akhah ini di awal-awalnya sebagai tawaruth, sarana untuk saling mewarisi. Itu di awal-awal. Jadi Rasulullah SAW menjaga tidak hanya penguatan dari sisi kualitas keilmuan, kualitas keimanan, tapi mereka juga dijaga dari sisi finansialnya, kebutuhan ekonominya. Ya, tempat untuk bertemu karena tidak punya keluarga ya di masjid, kan gitu. Begitu. Kemudian, apakah ini cukup dilakukan Rasulullah SAW untuk mengamankan? Tidak. Rasulullah kemudian membuat al-mu'ahadat, perjanjian dengan komunitas Yahudi, kemudian komunitas Qabail, kabilah-kabilah al-mujawirah, kabilah-kabilah yang hidup berdampingan. Jadi Rasulullah SAW membangun masjid sebagai markas dakwah sekaligus pembinaan, karena memang tidak mungkin mereka akan berkualitas keimanannya kalau tidak ada pembinaan. Kemudian finansialnya juga menjadi perhatian, karena para sahabat yang hijrah dari Mekah, mereka pekerjaannya adalah pedagang, sampai di Madinah, komunitas Madinah itu rata-rata petani. Kan tidak mungkin mereka yang kerja dagang itu disuruh kerja jadi petani. Untuk menjaga stabilitas dapur mereka, diadakanlah diantaranya mu'akhah, mempersaudarakan. Supaya kemudian Madinah tetap aman dari gangguan lainnya, Rasulullah mengadakan perjanjian yang kemudian diistilahkan dengan piagam Madinah. Yahudi dibuat perjanjian, kabilah-kabilah yang berdampingan dengan Mekah, dengan Madinah juga dibuat perjanjian. Akhirnya apa? Madinah aman. Begitu. Jadi masya Allah di sini menunjukkan kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kalau Rasulullah itu fatonah, cerdas itu di sini. Jadi membuat ini dari sisi keamanan, karena terjaga. Karena apa? Di antara isi perjanjian, kalau umpamanya Rasulullah dan kaum muslimin diserang oleh pihak lain, maka kabilah-kabilah dan komunitas Yahudi yang sudah membuat perjanjian itu harus melakukan penjagaan. Sebaliknya kalau kabilah itu yang diserang, maka kaum muslimin pun turut membantu. Ini di awal-awal dakwahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW waktu itu kemudian hijrah itu di situ fungsinya. Jadi ketika kemudian ke Habasyah, Madinah, tujuannya mereka bisa aman, mereka bisa melaksanakan syiar-syiar agama Allah, dan mereka bisa untuk kasbul maisah. Di antaranya itu untuk mencari sumber ekonomi. Tapi ada komunitas muslimin yang di Mekah kemudian tidak mau hijrah. Itu tidak mau hijrah. Inilah yang kata Allah, zalimina anfusihim. Kenapa? Karena hukum hijrah saat itu wajib. Hijrah saat itu wajib hukumnya, karena perintah dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah mengatakan, innalladzina tawaffahumul malaikatu, orang-orang yang malaikat wafatkan atas perintah Allah, karena ada malaikat tugasnya mencabut
nyawa. Nah, ketika mereka yang dicabut nyawanya itu zalimi anfusihim, mereka dianggap menzalimi dirinya. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima seruan hijrah ke Madinah dari darul kufri ila daril Islam. Gitu kan? Di sini dijelaskan ketika malaikat mencabut roh mereka, ya, fattaqulu lahumul malaikah, malaikat bertanya kepada mereka tentang apa? Jadi malaikat bertanya kepada mereka di saat sedang mencabut rohnya itu dengan mengatakan penjelasan di sini, bi ayyi syai'in tamayyaztum 'anil musyrikin. Kalau kamu tidak hijrah, tidak mau meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah, lantas yang membedakan kalian dengan orang musyrikin itu apa? Begitu. Apa bedanya? Begitu. Qalu fima kuntum, gitu kan? Kenapa atau juga pertanyaan, kenapa kalian tidak hijrah? Kalau kalian tidak hijrah, apa bedanya dengan musyrikin? Qalu, mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Ya. Jadi mereka menyampaikan alasan, kami ini orang-orang yang lemah. Padahal sebenarnya mereka mampu untuk hijrah. Jadi sebenarnya mereka mampu untuk hijrah tapi tidak berangkat untuk hijrah. Kenapa Ibu sekalian kemudian dipertanyakan kepada mereka? Karena ketika mereka tidak hijrah ke Madinah dan tetap tinggal di Mekah, kemudian Mekah melakukan mobilisasi untuk berperang melawan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, mau tidak mau mereka harus ikut kalau ingin aman, kan begitu. Lah sekarang mereka ikut berada di barisan orang-orang musyrikin, barisan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, begitu. Karena itu kemudian apa alasannya? Kunna mustad'afin, kami lemah, tidak punya daya, begitu. Padahal berapa banyak orang-orang yang akhirnya tetap berangkat meskipun harus berpisah dengan keluarganya, hijrah itu. Karena itu mereka ditanya oleh malaikat, kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab ketika ditanya fima kuntum, kenapa kalian tidak hijrah? Terus makna juga yang kedua, apa bedanya kalian dengan orang-orang musyrikin? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Jadi kalau di sini penjelasan mufassir, fayujibuna mu'tadzirin, mereka menjawab dengan menyampaikan uzurnya. Apa itu? Kunna du'afa, kami ini lemah, la haula lana wala quwwah naruddu biha lahum anfusina. Jadi kami lemah, artinya posisinya tertekan, begitu bahasa mereka. Tidak ada daya dan kekuatan bagi kami untuk kami jadikan perlawanan melawan mereka. Fataqulu lahumul malaikah, malaikat kemudian bertanya, kalau memang kalian lemah, artinya tidak mampu, tidak berdaya melawan kekuasaan musyrikin Mekah, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Itu maksudnya. Kalau memang kalian tidak bisa melaksanakan syiar-syiar di Mekah, ya hijrah, begitu. Jadi kalau tidak mampu melaksanakan syiar, kemudian tidak bisa kasbul ma'isyah yang halal, kemudian tidak aman keluarganya, kenapa kamu tidak hijrah? Bukankah wilayah Allah, bumi Allah itu luas? Begitu. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, begitu. Bukankah wilayah Allah itu
luas sekali kan, kemudian bisa hijrah kepadanya. Fataqulu lahumul malaikah taubihan lahum. Jadi malaikat itu menghinakan mereka dengan mengatakan alam takun biladullahi wasi'atan fatakhruju ilaiha lita'manu ala dinikum wa anfusikum minal idlali wal qahr. Bukankah wilayah atau daerah-daerah areal bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa keluar ke negeri itu, kemudian kalian bisa mendapatkan jaminan keamanan untuk melaksanakan agama kalian, kemudian kalian pun juga tidak dalam kondisi tertekan dan dihinakan, begitu. Nah, ini menunjukkan, ayat ini menurut tafsir yang disampaikan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa hijrah itu wajib saat itu. Karena itu apa balasannya? Kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam. Maka tempat kembali mereka adalah jahannam. Kenapa? Karena mereka tidak mau hijrah memenuhi panggilan Allah. Wasa'at masirah. Dan itu adalah tempat-tempat kembali yang buruk sekali. Kemudian, jadi berarti kaum muslimin itu kalau dari ayat ini sekilas kaum muslimin terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah mereka yang hijrah ilal Madinah, kemudian mereka ada yang ad-du'afa, kemudian dari du'afa ini dari kalangan ar-rijal wan nisa, kemudian al-wildan. Mereka memang tidak mampu, artinya tidak ada dana, tidak ada biaya yang bisa memberangkatkan mereka. Ada yang al-i'tidhar, jadi beralasan dengan ad-du'afa. Berarti pada hakikatnya dia mampu kan? Mampu. Sebenarnya mereka punya kudroh, tapi mereka beralasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan informasi juga kepada kita bahwa memang di tengah kaum muslimin itu ada banyak model, gitu. Ada yang memang memenuhi panggilan Allah terus terang. Ada yang memenuhi panggilan Allah tetapi mereka posisinya tertekan. Ada yang pura-pura tertekan padahal dia mampu. Jadi inilah yang ayat ini berarti menunjukkan itu, al-i'tidhar. Jadi mereka mencari pembenaran ketidakberangkatan untuk hijrah itu dengan alasan lemah, gitu kan? Padahal berarti sesungguhnya ayat ini mengisyaratkan mereka mampu tapi tidak dilakukan. Karena itu Allah memberikan balasan. Dan yang aneh pada saat dicabut sama malaikat rohnya itu, kenapa kamu tidak hijrah? Fima kun qalu fima kuntum. Bagaimana keadaan kalian kok waktu itu tidak hijrah? Kunna mustad'afin fil ardh. Kami orang-orang lemah. Apa kata malaikat? Ini pada saat dicabut rohnya, Pak, kita bisa bayangkan, ya. Kemudian malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas? Kamu kemudian hijrah di sana, gitu kan? Artinya ini taubih atau celaan Allah melalui malaikat kepada mereka-mereka yang tidak mau memenuhi seruan hijrah saat itu. Ya, berarti kalau saat itu hijrah, sekarang orang-orang yang tidak mau memenuhi seruan Allah dalam ketaatan, gitu kan? Nah, ini jadi ayat ini mengisyaratkan memang dalam tubuh kaum muslimin itu ada model, beberapa model. Kemudian apakah semua mereka mendapatkan jahanam, mereka yang tidak hijrah? Tidak. Illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah,
ya, mustad'afin minar rijali wan nisa. Kalau di sini penjelasannya faulaika alladzina lam yuhajiru mathwahum alladzi yastaqirruna fihi huwan nar. Jadi ayat ini saya ingin kembali kepada menjelaskan di sini bahwa mereka-mereka yang tidak mau hijrah tempat kembalinya adalah neraka. Kemudian wasaat marjian wa ma'yan lahum, seburuk-buruk tempat. Illal mustadafin, kecuali mereka-mereka yang tidak berangkat hijrah. Jadi mereka tidak hijrah ke Madinah melainkan karena ada uzur memang. Apa uzurnya? Mereka dari kandangan orang-orang yang mustadafin. Wa yustathna min hadzal wa'id ad-du'afa ashabul ad-du'afa ashabul a'dzar rijalan kanu aw nisaan aw atfalan mimman la quwwata lahum yadfa'una biha anhumudz zulma wal qahra. Jadi kecuali orang-orang yang memang lemah. Ini rijal ini bisa jadi mereka adalah para syuyukh. Jadi orang-orang syuyukh, yang orang-orang yang sudah usia lanjut. Nah, orang-orang usia lanjut kan tidak ada kewajiban. Kemudian atau mereka bukan hanya lanjut, tetapi mereka orang-orang yang al-mardha, ya, orang-orang yang sedang sakit, atau mereka laki-laki yang sedang ashabul a'dzar. Yang dimaksudkan ini adalah karena cacat, ya, cacat, buta ya, al-a'ma, kemudian buta, kemudian a'raj, pincang dan sejenisnya, gitu kan. Ini rijal. Awin nisa, kalau wanita memang ada pengecualian wanita, apalagi juga wildan, anak-anak, mereka tidak punya kekuatan. Sebenarnya berarti ayat ini mengisyaratkan mereka ingin hijrah, ingin melaksanakan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hijrah, tetapi mereka memang dalam kondisi tidak memungkinkan, baik secara fisik, ya kan, atau ada sebab-sebab lain gitu. La yastati'una hilatan, mereka tidak punya daya, kemampuan untuk melawan, tidak punya sama sekali, ya. Wala yahtaduna sabila, mereka juga tidak tahu jalur yang bisa mengantarkan mereka menuju Madinah. Wala yahtaduna ila tariqatin litakhallus mimma hum fihi minal qahr. Jadi mereka tidak punya jalur, tidak punya jalan, tidak punya cara lagi untuk lepas dari tekanan orang-orang musyrikin, atau memang tidak tahu arah menuju Madinah. Itu karena apa? Karena memang ashabul a'dzar tadi. Karena bisa jadi karena buta dan sejenisnya. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Semoga orang-orang yang seperti ini, semoga Allah memaafkan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin perjelas dari sini terkait dengan posisinya nanti. Ya. Ya. Ya, tadi saya sampaikan muslimun, al-muslimun itu yang ada yang hijrah, gitu. Ada yang hammuhum lil hijrah, semangat mereka untuk hijrah. Ada yang memang tarkul hijrah. Yeah. Ini kita ayat yang ke-97 ini
menjelaskan tentang orang muslim yang meninggalkan hijrah. Meninggalkan hijrah dengan alasan mencari al-i'tidhar. Apa alasannya? Du'afa. Nah, ini dikecam. Yang orang-orang yang mencari al-i'tidhar, mencari-cari uzur dengan alasan ini, mereka dikecam. Berarti di sini sesungguhnya menunjukkan akan ahamiyatu an-niyah. Nggih. Jadi memang sejak awal tidak punya niat, tidak ada niatan untuk hijrah, karena tidak ada. Jadi atau mungkin saya gini kan, saya mungkin laisa lahum an-niyatu lil hijrah. Jadi memang tidak ada niatan untuk hijrah, karena itu balasannya apa? An-nar. Ya. Ya. Kenapa kemudian mereka diantaranya dikatakan balasannya neraka? Karena mereka hanya mencari alasan saja, mencari pembenar ketidakmauan hijrah itu dengan alasan du'afa. Yang kedua, ayat yang ke-98. Nggih. Hammuhum lil hijrah. Jadi mereka punya niat. Jadi berarti ayat ini ahamiyatun niat. Niat. Mereka punya niat untuk hijrah, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Tetapi mereka ashabul a'dzar. Mereka ini orang-orang yang memang punya uzur yang dibenarkan oleh Allah secara syar'i. Jadi ada uzur syar'i yang dibenarkan. Apa di antara uzurnya? Al-a'ma. Gitu. Kemudian laisa 'alal a'ma, kemudian haraj, kemudian du'afa. Ya. Lemah ini bisa jadi lemah jasadiyah. Fisiknya memang lemah. Ya, atau karena syuyukhah. Karena sudah usia lanjut. Sudah sepuh. Atau di sini karena dari kalangan wanita atau al-wildan, anak-anak. Tapi mereka ini sebenarnya punya niatan azam untuk hijrah. Makanya ya sekalian, niat itu sangat penting. Rasulullah SAW kan menjelaskan kepada kita kalau kita harus menanamkan diri niatan untuk jihad, menegakkan agama Allah. Bahkan dalam hadisnya, man lam yuhaddits nafsahu bil jihad mata mitatan jahiliyah. Orang yang tidak menancapkan niat untuk menegakkan agama Allah, maka nanti meninggal dalam kondisi jahiliyah. Begitu. Berarti di sini niat. Mereka ashabul a'dzar ini la yastati'una hilatan. Jadi ashabul a'dzar ini ada dua sebab. Ya. Apa itu? La yastati'una hilah. La yastati'una hilatan. Hilah. Memang tidak ada daya untuk melawan. Yang kedua, wala yahtaduna tariqan. Wala yahtaduna sabila. Tidak ada cara kira-kira melawan mereka bagaimana, atau bagaimana mencari cara atau celah untuk keluar dari tekanan orang-orang musyrikin. Itu tidak ada. Mereka tidak punya cara sama sekali. Jadi memang tidak ada sama sekali cara itu. Karena itu apa kata Allah? Faulaika asallahu ayya'fu anhum.
Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Gitu. Berarti ini Pak, penting ini. Niat itu menjadi pembeda. Ya. Ini sama-sama alasannya du'afa gitu, dengan yang tidak mau hijrah itu. Alasannya sama-sama du'afa. Tapi yang pertama itu sesungguhnya mereka punya kemampuan untuk hijrah, memungkinkan untuk mencari cara untuk lepas dari tekanan, tapi tidak dilakukan. Nih. Kalau yang kedua ini mereka memang tidak ada lagi, tidak punya kemampuan, tidak punya cara lagi untuk lepas dari tekanan. Karena itu Allah memberikan asallahu faulaika, mereka ini yaitu ad-du'afa, asallahu ayyafu anhum, mudah-mudahan Allah memaafkan. Wa kana Allahu afuwan ghafura, semoga dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemberi maaf. Nah, ini bagian dari rahmat, min rahmatillah itu al-afu, Allah memaafkan. Itu bagian rahmat Allah Pak. Termasuk bagian rahmat Allah ini kan dengan rahmatnya Allah memaafkan mereka, karena Allah tahu tentang niat mereka untuk hijrah, tetapi mereka tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak punya jalan untuk kemudian lepas dari itu. Allah maafkan. Kemudian di antara rahmat Allah untuk mereka, mereka masih bisa melaksanakan qiyam bi sya'airillah, dengan syiar-syiar Allah meskipun mustahfian, meskipun mereka lakukan secara sembunyi. Itu bagian dari rahmat Allah. Ya. Mereka masih bisa melakukan syiar-syiar Allah meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian bagian dari rahmat Allah, mereka meskipun dalam kondisi tertekan masih kemudian memberikan rizq kepada mereka, rizki, meskipun posisinya tertekan, berada di lingkaran pusaran perlawanan, kekuatan yang melawan gerakan dakwah, tapi mereka masih bisa mencari rizki dari karunia-karunia yang Allah berikan pada mereka meskipun dalam kondisi tertekan. Ya. Kemudian bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih memberikan himayah, perlindungan, meskipun dengan ada unsur was-was, tapi masih mendapatkan perlindungan. Itu bagian dari rahmat Allah. Kemudian setelah Allah memaafkan, wa kana Allahu asallahu ayyafu anhu wa kana Allahu afuwan ghafura, Allah kemudian memberikan maghfirahnya, memberikan ampunan kepada mereka, karena Allah zat yang maha pengampun, pemberi ampun. Karena apa? Allah menilai dengan niat yang tertanam dalam benak mereka. Berbeda dengan mereka yang meninggalkan hijrah. Mereka yang meninggalkan hijrah dengan berupaya mencari alasan pembenar itu adalah du'afa, tapi diancam oleh Allah dengan neraka. Kenapa? Karena sesungguhnya ada niatan untuk tidak mau hijrah. Begitu. Jadi ini bedanya. Adapun mereka yang hijrah jelas mendapatkan, karena mereka al-istijabah terhadap seruan Allah, seruan Rasulullah SAW, istijabah, maka yang mereka mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita bisa cermati di 98. Barangkali saya lanjutkan sedikit untuk memperjelas ayat 98 ya, 99. Kemudian kita perjelas dengan ayat yang ke-100 nggih. Ini
balasan kepada mereka yang hijrah. Apa kata Allah? Wa may yuhajir fi sabilillah. Nah, gitu. Ini berarti mereka yang berhijrah. Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsirah. Jadi yajid fil apa balan jasadnya, yajid fil ardi muraghaman katsirah. Wasa'ah, ya, yajid fil ardi muraghaman katsirah wasa'ah. Penjelasannya, wa may yuhajir min baladil kufri ila baladil islam, ila biladil islam ibtigha'a mardhatillah, yajid fil ardi allati hajara ilaiha mutahawwalan wa ardan ghaira ardihi allati tarak. Jadi mendapatkan yang tidak mereka dapatkan ketika di Mekah. Gitu. Kalau di Mekah itu kan Mekah ya, ardu Mekah itu tandus, Pak. Jadbah. Tandus dan gersang. Sedang Madinah subur karena memang ziraah, areal pertanian. Subur Madinah. Kalau di sini kering, jadbah. Ya. Kemudian wasa'ah, oh ternyata wilayah Allah ini sangat luas. Karena itu kata Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Ini balasan dunianya, mendapatkan wilayah yang nyaman. Yang kedua, mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian thumma yudrikuhul maut. Yudrikuhul maut. Kalau misalnya dalam perjalanan hijrah kemudian meninggal, faqad waqa'a ajruhu waqa'a ajruhu 'ala Allah. Meskipun tidak sampai ke wilayah hijrahnya, artinya di tengah perjalanan kemudian wafat, dia tetap tercatat mendapatkan pahala dari sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, kemudian ghafuron, mendapatkan ghufran, ampunan, kemudian ar-rahmah. Jadi ya sekalian, kalau ayat yang pertama, ayat 97 adalah mereka menjelaskan mereka yang meninggalkan hijrah. Kemudian ayat 98 99 adalah mereka yang punya semangat untuk hijrah tapi terhalang. Maka di ayat yang ke-100 Allah memberikan penjelasan kepada mereka yang hijrah. Apa itu? Yajid fil ardi muraghaman katsirah wasa'ah. Dari wilayah yang tandus mendapatkan wilayah yang subur. Otomatis kalau subur, sumber airnya banyak, kan gitu nggih? Ambar. Ya, sumber airnya banyak, karena itu ada yang mengatakan abar Ali, gitu. Ya, abar Ali itu kan jamak dari kata bi'run, bi'roni, abar. Jadi sumbernya banyak. Padahal kalau sudah wilayah banyak air, otomatis sekitarnya subur, kan ngaten. Berbeda kalau kemudian sulit air, otomatis gersang. Nah, ini abar. Sampai kemudian di untuk mikot itu kan sumber airnya banyak, sehingga diistilahkan dengan abar Ali. Kemudian
Yang kedua, Allah memberikan keistimewaan kepada mereka yang hijrah. Seandainya dalam perjalanan hijrah kemudian meninggal, tidak sampai di Madinah, maka sudah dicatat pahalanya oleh Allah. Karena itu dia berhak mendapatkan ampunan dan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan ampunan berarti gitu. Ini yang bedakan dengan yang meninggalkan hijrah. Meninggalkan hijrah dapatnya an-nar. Mereka yang berangkat hijrah mendapatkan surga. Mereka yang tidak berangkat hijrah tapi punya niatan untuk hijrah karena terhalang, dimaafkan oleh Allah. Dan insya Allah juga akan mendapatkan ampunan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi berapa ayat hari ini? 4 ayat pada yang kita bisa kaji pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Nggih. Barangkali itu nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ilmu yang Allah anugerahkan pada kesempatan berbahagia ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan ini sebagai pengantar kita untuk memperoleh husnul khatimah insyaallah. Dan mudah-mudahan anak, keluarga yang Allah titipkan kepada kita, harta yang telah Allah anugerahkan menjadi membawa keberkahan dalam hidup kita, mengantarkan kita kebahagiaan yang sesungguhnya, bahagia di dunia dan akhirat insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.